Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 28 ayat 7 dan 8 yang berbunyi, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah Tuhan adalah kekuatan dan perisai umat yang percaya kepadanya. Alangkah indahnya hidup kita ini apabila kita mau mengandalkan Tuhan Allah Bapa kita. Karena kalau kita sudah mampu hidup mengandalkan Tuhan sepenuhnya, maka tidak akan ada lagi kegelisahan, ketakutan, atau keputusasaan. Justru kita akan dapat merasakan damai, sukacita, dan kebahagiaan. Semangat selalu harus berkobar-kobar dan penuh rasa syukur terima kasih kepadanya, serta akan selalu memuji dan memuliakan Tuhan Sang Pemilik hidup kita umat-Nya ini. Sesungguhnya tangan Tuhan terbuka pada semua orang yang datang mohon perlindungan kepadanya. Dia akan melindungi, membentengi, dan menguatkan orang yang lemah yang mau datang hanya kepadanya. Tetapi apakah kita sebagai orang yang beriman, percaya kepada Kristus, sudah sungguh-sungguh mampu untuk merasakan kedamaian, kebahagiaan dalam rangkulan kasih sayang-Nya? Apakah ada di antara kita umat percaya kepada Kristus ini yang masih selalu merasakan gelisah, penuh ketakutan, atau merasa putus asa karena menganggap Tuhan tidak mau menolong kita dalam segala kondisi kita yang dipenuhi oleh pergumulan hidup? Padahal kita merasa sudah selalu mengandalkan Tuhan, selalu berdoa memohon pertolongannya, dan merasa tidak berhubungan lagi dengan dunia okultisme seperti percaya pada orang-orang pintar, dukun, peramal, kuasa Hong Shui, Feng Shui, primbon, opo-opo, dan lain sebagainya itu. Tetapi mengapa kepala kita juga masih sering pusing, tidak bisa tidur pulas, dan merasa seperti ada beban hidup yang tidak pernah habis-habisnya membebani kita? Kalau perasaan kegelisahan dan ketidakbahagiaan kita ini masih terus membebani hidup kita, maka sesungguhnya kita perlu menguji diri kita di hadapan kebenaran firman Tuhan. Benarkah dalam berdoa kita sudah sungguh-sungguh berserah secara total hanya kepada Allah Pencipta, Pemelihara, dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umat-Nya ini? Atau saat kita selesai berdoa masih kembali bingung memikirkan beban-beban hidup dengan tidak pernah berhenti berpikir dari awal berbaring di tempat tidur sampai pagi? Kalau kita masih sering tidak dapat tidur gelisah memikirkan beban hidup itu, maka berarti bahwa kita belum bersungguh-sungguh untuk berserah kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apabila kita sudah sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, maka dapat diibaratkan kita ini sedang keberatan memikul beban hidup lalu mau datang berserah penuh hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita letakkan semua beban yang kita pikul itu di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita nikmati dan rasakan bahwa seluruh beban hidup kita itu tidak kita bawa lagi kembali ke masa depan hidup kita mendatang. Maka kita akan bisa lega,
dengan langkah yang ringan, karena sudah terbebas dari beban di pundak hidup kita ini. Sesungguhnya renungan firman Tuhan ini mau menyadarkan kita, setiap pribadi maupun keluarga orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, agar sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, mau meletakkan beban hidup di bawah kekuasaan penuh dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab di dalam Roh Kudus, Dialah kita rasakan sebagai kekuatan kita, sebagai perisai dan benteng keselamatan kita ini sebagai umat-Nya, yang dipilihnya, yang dikasihinya, yang dilindunginya selalu. Dengan demikian kita akan mampu hidup penuh kedamaian, kelegaan, dan kebahagiaan. Untuk itu marilah kita sungguh-sungguh mau mengimani, mempercayai kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus ini. Ingat apa yang dinyatakan dalam Mazmur 23 ayat 1 hingga ayat 3 ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan benar oleh karena namanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh kami renungkan pada saat ini, supaya kami sungguh-sungguh menyadari bahwa Dikaulah Allah pencipta, pemelihara, sang pemilik atas hidup dan mati kami. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami, Engkaulah benteng kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dan kehadiran-Mu dalam Roh Kudus di hati kami, di hidup kami sebagai rumah atau bait-Mu adalah harus kami rasakan bagaimana kehadiran Tuhan itu membebaskan kami dari segala belenggu maupun juga pergumulan hidup yang berat maupun ringan, terutama akibat dari gangguan kesehatan, sakit penyakit secara fisik maupun juga sakit penyakit yang menurut karena kerohanian kami. Sambutlah doa kami, sempurnakan dan kabulkan Bapa, kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.